Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya, anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff dari kelas 12 untuk bab listrik searah. Oke, yang pertama untuk hukum 1 Kirchhoff. Jadi, hukum Kirchhoff ini ada dua, yaitu hukum 1 dan hukum 2. Pada hukum 1, ini berlaku pada rangkaian yang bercabang dan yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Nah, kita bisa tahu besarnya arus pada cabang tertentu dengan menerapkan hukum 1 Kirchhoff, di mana kita simpulkan di sini ada sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita tahu I adalah simbol dari kuat arus listrik. Sigma adalah jumlah total. Artinya jumlah total kuat arus yang masuk sama dengan jumlah total dari kuat arus yang keluar. Nah, untuk secara kalimatnya, secara bahasa ini dituliskan bunyi hukum 1 Kirchhoff. Kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini ada contoh hukum 1 Kirchhoff. Di sini ada gambar I1, kuat arus pada cabang 1, ini masuk pada percabangan titik A. Di sini ada titik A adalah titik percabangan dari kabel 1, kemudian ada percabangan 2, I2 dan I3. Nah, maka di sini kita lihat arah panahnya menuju percabangan, artinya ini arus yang masuk. Ya, I1 ini arus yang masuk. Sedangkan jika arah panahnya meninggalkan titik percabangan seperti I2 dan I3, ini dinamakan dengan arus yang keluar. Maka dengan menerapkan hukum 1 Kirchhoff, berdasarkan gambar ini, jumlah arus total yang melewati titik percabangan ini, kita lihat I yang masuk adalah I1, sedangkan I yang keluar adalah I2 dan I3. Maka persamaannya I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Jadi jumlahnya adalah sama. Oke. Kalau sudah hukum 1 Kirchhoff, kita lanjut di hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang, yang digunakan untuk menganalisis tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini bisa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff, di mana secara kalimat ini bunyi dari hukum kedua Kirchhoff, total beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Jadi, total tegangan pada rangkaian tertutup adalah 0. Pak, rangkaian tutup itu apa sih? Nah, di mana? Kita lihat di gambar. Ini merupakan contoh dari rangkaian tertutup. Jadi, ini tertutup ya, tidak ada yang terbuka. Jadi, syaratnya harus tertutup. Atau ada yang mengatakan, hukum kedua Kirchhoff, pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL. GGL itu gaya gerak listrik. Simbolnya ini E, epsilon. Dan jumlah penurunan potensial. Pada pertemuan kemarin tentang hukum Ohm, cara mencari beda potensial atau tegangan adalah I kali R. Itu sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini V adalah tegangan. Tegangan titik A ke B ditambah tegangan B ke C, kemudian C ke D, dan D ke A, ini adalah totalnya sama dengan 0.
Nah, ini secara matematis rumus dari hukum kedua Kirchhoff. Sigma ini GGL tadi ya. Sigma tegangan GGL ditambah dengan sigma arus kalikan hambatan sama dengan 0. Sigma E adalah jumlah GGL sumber arus. Biasanya kalau sumbernya baterai ya baterai. Kemudian untuk sigma IR ini jumlah penurunan tegangan. Nanti kita lebih jelas lihat di contoh. Kemudian I adalah kuat arus listrik dan R adalah hambatan. Kita lebih jelas lagi, kita lihat contoh. Sebelum ke contoh, kita baca dulu untuk perjanjian tanda pada tegangan GGL. Yang pertama, di sini ada perjanjian untuk tegangan. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif, maka tanda tegangan GGL ini adalah positif. Contohnya gini. Nah, jadi ini adalah tanda dari tegangan sumber. Kalau baterai kita simbolkan seperti ini. Kalau yang panjang ini, yang saya tunjuk dengan kursor, ini artinya kutub positif. Kemudian untuk yang lebih pendek, ini namanya kutub negatif. Jika arusnya mengalir dari kutub positif terlebih dahulu, maka tandanya adalah positif. Oke. Kemudian perjanjian yang kedua, jika arah arusnya searah dengan loop dan bertemu dahulu dengan kutub negatif, maka tanda tegangannya adalah negatif. Ini yang nomor 2, harusnya ketemu dengan tanda negatif dulu, berarti tandanya pun ikut negatif. Oke. Kemudian untuk perjanjian tanda pada kuat arus listrik, untuk yang I, yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Nanti di contoh ada arah loopnya. Jika arah I-nya ini sama, maka positif. Sebaliknya, untuk yang kedua, jika arah arusnya ini berlawanan, loopnya ke sini, tapi arah arusnya ke sana, berlawanan, maka tanda untuk kuat arus listriknya adalah negatif. Ya. Kita lihat contoh penerapannya. Seperti apa perjanjian ini? Oke, ini ada contoh soal hukum kedua Kirchhoff. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar berikut. Di sini ada rangkaian tertutup, titik A, B, C, dan D. Mula-mula, ini dari sini ya, kita mulai dari titik A dulu. Ini adalah arah loop, yang tengah ini adalah arah loop. Arahnya dari kanan ke kiri, muter ya, berlawanan arah jarum jam. Ini arah loopnya. Dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff, tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita disuruh mencari I-nya, cari kuat arus listriknya. Nah, maka yang cara pertama kita lakukan adalah kita cek dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama di sini ada E1. E1 ini sumber tegangan pertama. E1 besarnya 6 volt. Kemudian ada E2 ini di titik A ini. E2 sumber tegangan kedua besarnya 12 volt. Selain itu ada tanda-tanda hambatan. Ini hambatan. R1, R2, R3 ini hambatan. Misalnya sudah kita ketahui. Ditanya I, kuat arus listrik. Maka cara menjawabnya, kita pakai rumus tadi, hukum kedua Kirchhoff. Jumlah E, sumber tegangan, ditambah dengan jumlah I kali R itu sama dengan 0. Nah,
Sekarang kita terapkan perjanjian dari yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Yang pertama, kita mulai dari E2 sini. Baterai kedua lah sekarang ya. Di sini arusnya itu dari negatif, kutub negatif terlebih dahulu. Sebelah sini ya, karena arahnya ke kanan. Maka tandanya di sini adalah negatif. Nah, min E2. Jadi asalnya min itu dari sini. Karena terlebih dahulu dari negatif. Oke. Kemudian setelah di sini kita arusnya mengalir lagi sampai ke R3. Hambatan ketiga. Nah, maka di sini tandanya plus karena arusnya ini searah dengan arah loop. Arah loopnya sini ya, muter ya. Arah arusnya juga sini, searah. Maka nilainya tandanya positif. Kemudian untuk E1. Nah, di sini E1 baterai 1 ini ya. Arusnya setelah dari R3 ini kemudian mengalir sampai di E1. Nah, dari E1 sini arusnya terlebih dahulu di kutub positif. Maka tandanya juga positif. Ini ya, E1-nya tandanya positif. Karena melewati kutub positif terlebih dahulu. Oke, setelah sampai E1, kemudian mengalir lagi sampai R3, R2. Nah, sampai R2, di sini juga tandanya positif. Karena searah dengan loop arahnya. Nah. Setelah dari R2 mengalir lagi ke R1. Di sini juga masih positif. Plus I kali R1. Ya, di jawaban ini ya. Maka persamaan ini sudah selesai. Kita sudah menentukan tanda negatif dan tanda positif. Di sini baru kita masukkan angka-angkanya. B2 sudah diketahui 12 volt, berarti min 12 ditambah I. I ini yang ditanyakan. Jadi tulis I saja. Dikalikan R3. R3 itu 4 ohm ditambah 6 ditambah I kali 6. 6 R2-nya 6. Kemudian ditambah I kali 2. R1-nya kan 2. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan seperti biasa matematika. I ditambah dengan I. Totalnya 12I min 6. Ya. Min 6 karena ini min 12 ditambah 6 sama dengan min 6. Sama dengan 0. 12I min 6 sama dengan 0. Kita operasikan sehingga I sama dengan 6. 6-nya udah pindah ya jadi positif. 6 dibagi dengan 12. Maka ketemu kuat arusnya I-nya yaitu 0,5 ampere. Ternyata besar kuat arus listriknya pada rangkaian ini yaitu 0,5 ampere. Oke, itu penjelasan dari saya. Silakan anak-anak kalau mau bertanya bisa disampaikan. Terima kasih.